Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizana Sandi Prenditya dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana lanjutan bab ketiga tentang perbarengan atau gabungan tindak pidana atau common law atau disebut konkursus. Pengertian perbarengan atau gabungan tindak pidana atau konkursus dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan. Yang pertama, seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Yang ketiga, jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Di antara tiga pengertian tersebut, yang paling penting adalah yang nomor satu, karena menyangkut perbuatan. Selanjutnya ada pengaturan perbarengan atau gabungan tindak pidana, diatur dalam buku 1 KUHP bab 4, yaitu dari pasal 63 sampai dengan pasal 71 KUHP. Yang pertama, perbarengan peraturan atau konkursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. Selanjutnya yang kedua, perbuatan berlanjut atau fortgesetzt handling diatur dalam pasal 64 KUHP. Yang ketiga, perbarengan perbuatan atau konkursus realis diatur dalam pasal 65 sampai dengan 71 KUHP. Konkursus idealis dan konkursus realis adalah bentuk konkursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut atau fortgesetzt handling adalah bukan bentuk konkursus murni. Selanjutnya ada sistem pemidanaan. Perbarengan peraturan atau konkursus idealis pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 ayat 1 KUHP digunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan absorpsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam konkursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana. Tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin, yaitu konkursus idealis homogeneous. Selanjutnya ada perbuatan berlanjut atau fortgesetzt handling. Menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pihak yang terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut Enfeti, syarat perbuatan berlanjut adalah yang pertama ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. Dua, di antara perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Yang ketiga, tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Yang selanjutnya ada perbarengan atau perbuatan atau konkursus realis. Pasal 64 dan 65 sampai dengan pasal 71 KUHP. Konkursus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan-kejahatan pasal 65, yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Absorpsi yang dipertajam atau diperberat. Konkursus realis yang berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis, yaitu berupa kejahatan ditambah pelanggaran. Menurut pasal 66 KUHP, untuk semua jenis ancaman pidana, tiap-tiap kejahatan dijatuhkan tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi batas maksimum pidana terberat ditambah di sepertiganya. Sistem ini disebut kumulasi yang diperlunak, diringankan. Konkursus realis, pelanggaran ditambah pelanggaran diatur dalam pasal 70 KUHP dengan sistem pemidanaan disebut kumulasi atau pidana sejenis, yang tiap-tiap pidana dijumlahkan.
Tetapi menurut pasal 70 ayat 2 KUHP, sistem kumulasi itu dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. Untuk konkursus realis, baik yang berupa kejahatan ataupun pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan, berlaku pasal 71 KUHP. Selanjutnya pasal 71 KUHP berhubungan dengan pengertian perbarengan, yaitu rumusan ketiga. Oleh karena itu, jaksa atau penuntut umum harus melakukan penuntutan secara bersamaan dan sekaligus. Tetapi dalam praktek jaksa tidak selalu mengajukan perkara secara sekaligus, dikenakan alat bukti yang kurang lengkap. Atas dasar itu, maka konkursus berbicara tentang 1. Pemidanaan dalam tindak pidana, 2. Stelsel atau sistem pemidanaan yang meringankan, namun menurut sistematika KUHP memberatkan. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.